Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video kami dari kelompok 1 mengenai pengantar hukum perusahaan. Nantinya kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian perusahaan, yang kedua, sejarah hukum perusahaan, yang ketiga, sumber hukum perusahaan, yang keempat, ruang lingkup perusahaan, dan yang terakhir adalah karakteristik dalam menjalankan usaha. Selamat menyaksikan untuk teman-teman semuanya. Halo teman-teman, untuk mengawali materi kali ini yaitu perusahaan, yang dimana aku akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan. Dari pengertian perusahaan ini sendiri adalah bentuk suatu usaha yang dimana setiap jenis usahanya itu bersifat tetap, terus-menerus, dan juga usaha ini didirikan oleh orang yang bekerja serta berpendudukan di dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Perusahaan itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk dan ada juga jenis, yaitu seperti perusahaan perorangan, kemitraan, lalu ada perseroan terbatas, dan juga perusahaan publik. Baik, selanjutnya aku akan jelasin mengenai sejarah hukum perusahaan. Sejarah hukum perusahaan di Indonesia sangat terkait dengan sejarah hukum dagang Belanda, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh hukum dagang Perancis dan lebih jauh lagi oleh hukum Romawi atau Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis terdiri atas 4 buku yang membahas berbagai aspek hukum, termasuk lembaga, asas hukum, uraian pasal-pasal, dan karangan. Perkembangan hukum dagang di Eropa mulai pesat pada abad pertengahan dengan munculnya kota-kota dagang di Italia dan Perancis Selatan. Karena hukum Romawi tidak mencakup semua masalah perdagangan, peraturan baru yang disebut hukum pedagang dibuat. Di Perancis, kodifikasi hukum dagang dimulai pada abad ke-17 dengan ordonasi perdagangan dan maritim yang kemudian dikodifikasikan dalam Code de Commerce pada 1807. Belanda setelah merdeka dari Perancis mengalami pluralisme hukum. Upaya kodifikasi dilakukan oleh Van Kemper, tetapi awalnya ditolak hingga akhirnya Belanda mengadopsi dan menerjemahkan hukum Perancis menjadi BW dan WPK pada 1838. Pada akhir abad ke-19, Undang-Undang Kepailitan diperkenalkan dan diadopsi di Indonesia pada 1906. Diskriminasi hukum antara pedagang dan pedagang mulai dihapus pada 1938 di Indonesia, mengikuti langkah Belanda pada 1934. Secara singkat, hukum perusahaan di Indonesia berkembang melalui pengaruh hukum dagang Belanda, Perancis yang berakar pada tradisi hukum Romawi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum perusahaan. Di sini terdapat 4 sumber hukum perusahaan. Yang pertama yaitu perundang-undangan. Perundang-undangan ini merupakan sumber hukum perusahaan yang paling utama. Contohnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Di sini KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus atau lex spesialis. Kemudian contoh peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Selanjutnya, yang kedua adalah kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak. Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang-undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan ketentuan utama yang wajib diikuti oleh pihak-pihak. Baik, sumber hukum perusahaan yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan sumber hukum yang dapat diikuti oleh pihak-pihak, terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban. Jurisprudensi berisi putusan pengadilan yang berupa hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa. Terdapat banyak jurisprudensi yang terjadi di bidang hukum perusahaan, misalnya mengenai penggunaan merek dagang, jual beli perdagangan, ataupun leasing. Kemudian yang terakhir merupakan kebiasaan. Kebiasaan adalah sumber hukum yang dapat diikuti oleh perusahaan. Dalam undang-undang, tidak semua hal mengatur mengenai pemenuhan hak dan kewajiban. Kebiasaan yang berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dapat menjalankan perusahaan dapat diikuti guna mencapai tujuan yang disepakati. Kebiasaan dapat diikuti dengan praktik perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan bersifat perdataan. Yang kedua, mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Yang ketiga merupakan yang ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir merupakan menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perusahaan itu sendiri. Bertitik tolak dengan definisi hukum perusahaan, bahwasannya di ruang lingkup perusahaan ini tuh ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada bentuk usaha, jenis usaha, dan juga kegiatan usaha. Nah, biasanya ini tuh disebut dalam hukum perusahaan sendiri adalah enterprise law.
Nah, di sini aku mau jelasin nih bentuk usaha. Sebelum aku jelasin apa aja bentuk usaha dalam hukum perusahaan, kita tuh harus tahu dulu nih ada 3 sifat dalam bentuk usaha dalam hukum perusahaan. Yang pertama itu ada perseorangan, yang kedua adalah persekutuan, dan yang terakhir itu berbadan hukum. Lalu teman-teman, apa aja sih bentuk usaha dalam hukum perusahaan? Nah, ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada perusahaan tidak berbadan hukum, lalu ada perusahaan berbadan hukum milik swasta atau BUMS, dan yang ketiga perusahaan berbadan hukum tetapi milik negara. Nah, teman-teman, kalau perusahaan tidak berbadan hukum tuh contohnya ada 2, ada firma dan juga persatuan komentator atau bisa disebut dengan CV. Nah, di sini tuh diaturnya dalam KUHDS. Lalu perusahaan berbadan hukum milik swasta itu ada 2 juga, contohnya ada PT dan juga koperasi. Di sini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lalu perusahaan berbadan hukum milik negeri itu contohnya juga ada 2, yaitu perusahaan umum atau perum dan juga ada perusahaan perseroan atau persero. Ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Memasuki ke pembahasan selanjutnya ialah kegiatan usaha. Apa sih kegiatan usaha? Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan juga keuangan. Adapun yang dimaksud dari pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau perseorangan ataupun badan hukum yang menjalankan suatu kegiatan usaha, dan dalam bahasa Inggris, usaha disebut dengan bisnis dan pengusaha disebut dengan businessman. Jadi, suatu kegiatan dapat disebut sebagai usaha jika memenuhi 3. Yang pertama ialah usaha tersebut dilakukan dalam bidang perekonomian, lalu yang kedua dilakukan oleh suatu pengusaha, dan yang ketiga ialah tujuannya adalah memperoleh keuntungan ataupun laba. Lalu memasuki pembahasan yang terakhir yakni ialah jenis usaha. Jenis usaha merupakan kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstraktif, jasa, serta pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ialah perindustrian, yang meliputi kegiatan antara lain eksplorasi, pengeboran minyak, penangkapan ikan, pengelolaan kayu, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, dan lainnya. 2. Ialah perdagangan, yang meliputi kegiatan antara lain jual beli retailer, ekspor dan juga impor, bursa efek, restoran, toko, valuta asing, dan juga sewa menyewa. 3 adalah pertanian. Pertanian yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan tanah atau bumi dan air, antara lain yang meliputi agrobisnis, budidaya tanaman, budidaya ikan, dan sebagainya. 4 adalah ekstraktif. Ekstraktif adalah usaha untuk mengumpulkan apa yang sudah disediakan oleh alam, yang dapat berupa antara lain pengumpulan mutiara, pergerukan pasir, pengumpulan batu, dan sebagainya. Yang kelima adalah bidang jasa, yang meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, salon kecantikan, tata busana, konsultan, dan lainnya. Lalu yang terakhir atau keenam ialah pembiayaan, antara lain meliputi modal ventura, leasing, factoring, dan customer dynamics. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai karakteristik dalam menjalankan usaha. Ada beberapa karakteristik dalam menjalankan badan usaha, yakni yang pertama adalah badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum di sini adalah badan usaha memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini berarti badan usaha memiliki hak dan kewajiban sendiri dan dapat bertindak atas namanya sendiri. Yang kedua, pemilik badan usaha hanya bertanggung jawab atas modal yang mereka tanamkan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang usaha. Dan yang terakhir, badan usaha dapat memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pemiliknya. Yang kedua adalah modal. Yang dimaksud modal di sini adalah badan usaha didirikan dengan modal yang berasal dari pemiliknya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Dan yang selanjutnya, modal itu dapat digunakan untuk membiayai kegiatan badan usaha tersebut. Dan struktur modal badan usaha berbeda-beda tergantung dalam bentuk usahanya. Yang ketiga yakni ada pengelolaan. Yang dimaksud pengelolaan di sini adalah badan usaha yang dikelola oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemiliknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengelola badan usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan badan usahanya baik secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan struktur pengelolaan badan usaha itu berbeda-beda tergantung pada bentuk badan usahanya. Yang keempat adalah keuntungan.
Yang dimaksud dengan keuntungan di sini adalah badan usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan nantinya keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pemilik badan usaha sesuai dengan proporsi kepemilikan modal mereka masing-masing. Dan yang terakhir, mekanisme pembagian keuntungan berbeda-beda tergantung pada bentuk usahanya. Memasuki karakteristik yang terakhir yakni adalah pembubaran. Dalam hal ini, badan usaha dapat dibubarkan dengan berbagai alasan seperti yang pertama, keputusan pemilik, yang kedua, putusan pengadilan, yang ketiga, jangka waktu pendirian badan usaha telah berakhir, dan yang keempat, badan usaha tersebut dinyatakan pailit. Proses pembubaran badan usaha dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.